Kristus berjanji untuk mengerjakan bagi kita dan begitu siap sedia bagi kita, sehingga saat hidup misi kita lewat, kita tidak akan mampu mengatakan bahwa kita telah mengorbankan apapun. Karena tidak. Ketika kita mengorbankan sesuatu, maksudnya ketika kita meninggalkan keluarga biologis kita untuk bermisi, misalnya untuk mengikuti Tuhan, Tuhan akan gantikan itu dengan keluarga rohani. Bapak Ibu, senang sekali saya Okti bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam seminar GoGat. Ini adalah seri pertama dari 5 seminar yang nanti rencananya akan diselenggarakan, dan saya bersama Odi akan membawakan materi yang pertama, yaitu Desiring God. Ya, bisa di-share slide-nya. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya dan Odi nanti memulai presentasi, saya pertama-tama ingin bertanya dulu nih untuk mengawali perjumpaan kita pagi hari ini atau siang hari ini ya. Apa sih yang menjadi kenikmatan Anda dalam hidup ini? Dan yang kedua, apa yang paling memuaskan Anda? Nah, sembari saya menunggu jawaban dari Bapak Ibu nanti bisa menjawabnya lewat live chat, saya akan tanya dulu nih ke Odi nih ya. Gimana apa yang paling kamu nikmatin dalam hidup ini dan apa yang paling memuaskan kamu? Ya, kalau ditanya apa yang paling saya nikmati, yang langsung terpikir itu musik ya, karena ya melodi itu sesuatu yang bisa paling saya nikmati dalam suasana hati apapun gitu. Terus kalau ditanya yang paling memuaskan, mungkin minum air setelah makan, itu sangat memuaskan. Okay. Kalau Ibu Okti gimana? Ya, kalau aku yang paling nikmat itu bagiku ketika hujan-hujan gini ya, Di ya, dengerin musik yang enak, kemudian membaca buku yang baik, buku yang bagus yang saya sukai, kemudian juga menikmati teh panas, itu nikmat banget itu, Di. Nah, sementara kalau yang paling memuaskan tuh bagi saya mungkin ketika bisa menyelesaikan target atau pekerjaan, dan mungkin juga ketika saya masak, orang-orang di rumah menghabiskan makanan saya, terus suka makanan saya, gitu. Oke. Pasti ini Bapak Ibu sudah ada yang menjawab gitu ya. Gimana Roma? Apa ada yang bisa dibagikan dari jawaban dari Bapak Ibu? Iya, ini ada jawaban dari Bu Evi. Hal yang paling memuaskan dalam hidupnya ya melakukan hobi, bernyanyi, itu udah paling nikmat katanya. Okay. Bapak Ibu yang lain sedang mencoba menuliskannya. Ya, silakan ya Bapak Ibu, sembari menjawab, kita akan terus lanjutkan presentasi ini. Ya, presentasi hari ini kita akan banyak berbicara tentang kenikmatan, kepuasan, delight, desire. Nah, ada pandangan dunia yang sangat populer tentang hal ini, tentang kenikmatan dan kepuasan ini ya, yang kita kenal dengan hedonisme. Mari kita lihat dulu definisi hedonisme ini dari beberapa sumber. Yang pertama dari KBBI. Hedonisme dipandang sebagai pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Yang kedua dari Wikipedia, pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan yang menyakitkan. Nah, ternyata hedonisme ini juga merupakan satu filsafat yang cukup kuno dan tua ya Bapak Ibu. Dan di sana dijelaskan bahwa kesenangan dalam arti kepuasan dan keinginan adalah tujuan tertinggi yang baik dan tetap dalam kehidupan manusia. Nah, dari sana kita bisa lagi ya Bapak Ibu akar kata dari hedonisme ini sendiri dari nomor strong ya, di sini dikatakan hedone atau pleasure dan philodonos atau lover of pleasure atau pecinta kenikmatan. Nah, dari beberapa definisi yang tadi kita sudah ketahui dan dari akar kata dari nomor strong ini, kita bisa definisikan hedonisme itu sebagai baik atau buruk, atau sebagai hal yang berdosa atau apa. Nah, kalau kita hanya melihat dari definisi berdasarkan yang tadi sudah kita lihat, definisi dunia, tentu saja ini merupakan pandangan yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab dan nilai-nilai Kristiani. Tetapi ternyata ada pandangan lain yang meskipun namanya mirip ya, tetapi tidak sama Bapak Ibu.
ada pandangan lain yang sangat alkitabiah dan sangat-sangat berguna bagi orang percaya. Pandangan ini dikemukakan oleh John Piper, seorang pendeta dari satu gereja yang cukup besar di Amerika, seorang penulis dan juga seorang pendiri dari pelayanan Desiring God, yang menyatakan dalam bukunya Desiring God dengan judul yang sama yang diterbitkan pada tahun 1986, bahwa hedonisme Kristen ini menjadi hal atau pandangan yang baik, dan bagaimana hal itu akan sangat berpengaruh pada kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, melalui presentasi ini kita akan kupas lebih dalam ya tentang apa itu hedonisme Kristen, mengapa hedonisme Kristen, dan mengapa hal itu dapat mengubah pola pikir, cara kita menjalani hidup, serta pada akhirnya menjadi gaya hidup yang memuliakan Allah. Ya, next. Ini bukunya Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia juga diterbitkan, judulnya Mendambakan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, buku ini berjudul Desiring God, Meditation of a Christian Hedonist. Nah, dalam awal-awal pembahasannya, John Piper membagikan pergumulannya tentang motif ketika orang-orang Kristen berupaya mencari kepuasan, kesenangan, kebahagiaan, atau sukacita dari apapun yang dilakukannya. Menurutnya, itu adalah satu motif yang buruk, yang bertentangan dengan Alkitab dan nilai-nilai Kristiani. Tetapi seiring dengan waktu, dengan penyelidikan teologis, berdasarkan pendalaman Alkitab dan dari banyak pandangan yang dia baca dari tokoh-tokoh Kristen, dia mengalami perubahan paradigma atau pandangan terhadap hedonisme yang awalnya atau pengejaran kebahagiaan dan kesukaan ini yang awalnya dia anggap sebagai sesuatu yang buruk. Nah, kita akan melihat pertama-tama beberapa pandangan dari tokoh-tokoh Kristen yang mempengaruhi pemikiran dari John Piper. Ada banyak Bapak Ibu, tapi saya hanya akan cantumkan 3 di sini. Yang pertama dari Blaise Pascal, seorang fisikawan, seorang ilmuwan ternama dari Perancis yang sudah hidup dalam Tuhan. Dia mengatakan bahwa semua orang mencari kebahagiaan, semua orang tanpa kecuali. Apapun sarana yang mereka terapkan, mereka semua condong pada tujuan ini. Lalu C.S. Lewis, seorang penulis dan apologet Kristen yang terkenal dan ternama, mengatakan bahwa kita semua tidak hanya mencari, tapi juga harus mencari kebahagiaan kita sendiri. Lebih jauh, Jeremy Taylor, seorang pendeta dari sebuah gereja di Inggris pada abad ke-17, malah mengatakan bahwa Allah mengancamkan hal-hal yang mengirikan jika kita tidak berbahagia. Nah, itu tadi pandangan dari tokoh-tokoh Kristen. Lalu bagaimana pandangan Alkitab sendiri mengenai kebahagiaan, sukacita, dan kesenangan ini? Ya, ini beberapa ayat yang saya letakkan di sini Bapak Ibu ya. Dan ayat-ayat ini berbicara banyak tentang bagaimana Alkitab mendorong kita untuk bersukacita. Bersukacita dan berbuat baik, bersukacitalah, hati yang bersukacitalah selalu. Masih ada banyak lagi ayat-ayat dalam Alkitab yang mengumandangkan hal ini Bapak Ibu ya. Dan ini menjadi pertanda bagi kita bahwa sukacita adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak bertentangan dengan Allah, dan sesuatu yang justru dikehendaki Allah. Dan sebagai orang Kristen, kita juga punya sukacita itu, sukacita yang menjadi dasar kita untuk selalu merasakan damai sejahtera, kebahagiaan di dalam Tuhan, apapun kondisi atau situasi yang tengah terjadi. Nah, jika sukacita, mencari kebahagiaan ini, bukan pandangan yang salah, bukan pandangan yang berdosa dan menentang Allah, mengapa seringkali hal ini justru berakhir atau terkait dengan perbuatan berdosa? Nah, Bapak Ibu, C.S. Lewis menyatakan bahwa kesalahan kita bukan terletak dalam intensitas dari keinginan kita untuk mencari kebahagiaan itu, tetapi di dalam lemahnya keinginan ini. Apa artinya ini? Artinya di dalam kecenderungan kita yang berdosa, dalam kemanusiaan kita yang berdosa, kita seringnya mencari kebahagiaan, sukacita, atau kesenangan dari hal-hal yang dangkal, artifisial, dari dunia ini yang hanya sekadar untuk memuaskan nafsu, keinginan duniawi, dan kedagingan kita. Kita tidak mencarinya di dalam Allah yang justru merupakan komponen dasar dari ibadah kita. Dan ketika pencarian kebahagiaan ini tidak berdasar, bertujuan, dan bersumber dari Allah,
ini adalah sesuatu yang menghina Allah, sesuatu yang berdosa. Dari sana kita bisa melihat bahwa bukan pengejaran atas kebahagiaan, sukacita, atau kesenangan itu yang berdosa. Tetapi tujuan dari keinginan kita yang bukan pada Allah lah yang menjadikannya berdosa. Nah, Bapak Ibu, dari sini Piper memandang karena pengejaran akan kebahagiaan dan sukacita itu sesungguhnya bukan sesuatu yang berdosa, itu menjadi hal yang perlu ditebus gitu ya, Bapak Ibu, menjadi satu pengejaran kebahagiaan, sukacita atau kepuasan di dalam Allah. Sehingga hal itu tidak menjadi hal yang menghina atau bertentangan dengan kehendak Allah, tapi justru menjadi tindakan dan gaya hidup yang memuliakan Allah. Nah, bagaimana hedonisme bekerja? Kita mau melihat ya, menurut Piper, hedonisme Kristen itu seperti apa? Itu tadi hedonisme Kristen yang disarankan oleh Piper. Nah, menurut Piper sendiri, hedonisme Kristen adalah ada 5 poin. Yang pertama, kerinduan untuk berbahagia itu baik, bukan suatu dosa. Yang kedua, jangan menyangkal atau menentang kerinduan kita untuk berbahagia. Sebaliknya, usahakan untuk memperbesar kerinduan ini dan memeliharanya dengan apapun yang akan menyediakan kepuasan yang terdalam dan abadi. Yang ketiga, kesukaan yang terdalam dan abadi hanya ditemukan di dalam Allah. Bukan dari Allah, tetapi di dalam Allah. Artinya, Allah tidak menjadi sarana kita untuk mencapai tujuan, tapi Allah lah sendiri gitu yang menjadi tujuan dan sumber kita. Yang keempat, kesukaan kita di dalam Allah menjadi sempurna saat dibagi dengan orang lain dalam kasih dengan berbagai cara. Dan yang terakhir, pengejaran atas kesenangan merupakan bagian penting dari semua ibadah dan kebajikan. Nah, menurut Piper, hedonisme Kristen ini menjadi cara yang sangat-sangat baik gitu ya, untuk memungkinkan terjadinya tujuan manusia. Dan tujuan manusia itu yang terdapat di Alkitab dan kemudian dituliskan dalam Katekismus Westminster secara singkat adalah untuk memuliakan Allah dengan menikmati Dia selamanya. Dengan hedonisme Kristen, dengan menganut hedonisme Kristen, kita akan mendapatkan kepuasan di dalam Allah dan dengan demikian kita justru memuliakan Allah. Nah, tetapi selanjutnya bagaimana gitu penerapan hedonisme Kristen dalam hidup dan pelayanan serta ibadah kita sebagai orang percaya. Nah, untuk bagian ini saya akan persilakan Odi untuk menyampaikannya buat kita semua. Silakan Odi. Iya, oke. Terima kasih Ibu Akti. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Ya, tadi kita sudah dengar dari Ibu Akti tentang secara umum begitu tentang hedonisme Kristen sebagaimana yang dipahami dan diyakini oleh John Piper dan juga dinyatakan atau disajikan dalam bukunya. Nah, setelah ini kita akan membahas lebih dalam tentang aspek-aspek dari hedonisme Kristen. Ada 10 bab yang akan kita bahas, jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin. Kiranya kita bisa dapat banyak manfaat dari waktu yang dipadatkan ini. Nah, nanti setelah itu kita juga akan membahas tentang langkah-langkah praktisnya nanti akan disampaikan kembali oleh Ibu Okti. Ya, langsung saja aspek yang pertama adalah kebahagiaan Allah. Slide-nya terlihat ya? Oke. Nah, kebahagiaan Allah adalah fondasi bagi hedonisme Kristen. Nah, dalam bagian ini kita akan melihat 3 hal. Yang pertama, Allah bersukacita dalam dirinya sendiri. Lalu yang kedua, Allah bersukacita karena Dia berdaulat. Dan yang ketiga, sukacita Allah itulah yang menjadi fondasi dari hedonisme Kristen. Nah, yang pertama, bagaimana mungkin Allah bersukacita dalam dirinya sendiri? Ini sudah seharusnya sangat jelas bagi kita begitu ya, karena Allah adalah pribadi yang paling Allah sentris di alam semesta ini gitu. Artinya Dia adalah pribadi yang paling berpusat pada dirinya sendiri, karena Allah itu begitu sempurna, Allah itu begitu maha kuasa, begitu hebat dalam segala jalannya, maka akan sangat tidak adil bagi Allah kalau Dia punya sesuatu yang lain untuk dinikmati selain dirinya sendiri. Bahkan tujuan utama Allah adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati dirinya sendiri selama-lamanya. Jadi kita bisa tahu bahwa Allah bersukacita karena Dia bisa menikmati dirinya sendiri. Nah, itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, Allah juga bersukacita karena
Allah itu berdaulat. Mari kita perhatikan satu kutipan dari Mazmur 115 ayat 3 ini. Allah kami ada di surga, dia melakukan semua yang disukainya. Nah, kita tahu kalau Allah itu maha kuasa, bukan? Allah itu punya hak dan kuasa untuk melakukan apapun yang membuatnya bahagia. Dan tidak ada satupun dari tujuan-tujuannya yang akan bisa digagalkan karena ya Allah sebegitu luar biasa. Dan kalau tujuan-tujuannya itu tidak ada yang bisa digagalkan, maka dia pasti adalah pribadi yang paling bahagia di atas semuanya. Jadi di satu sisi dia sangat menikmati dirinya sendiri, di sisi lain juga dia punya segala kuasa untuk menjadi bahagia gitu ya, untuk memperoleh sukacita dengan kedaulatannya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana dua hal ini tadi menjadi fondasi untuk hedonisme Kristen. Tujuan orang hedonis Kristen adalah berbahagia di dalam Allah, ya, seperti judul bukunya Desiring God atau mendambakan Allah. Kita sebagai orang Kristen atau istilah yang dipakai di sini adalah hedonis Kristen, ingin berbahagia di dalam Allah, bersuka di dalam Allah, menghargai dan menikmati persekutuan dan kemurahannya. Tapi bayangkan kalau misal Allah itu bukan satu pribadi yang bahagia. Nah, kita tentu tidak bisa menikmati sukacita di dalam Allah karena Allah sendiri tidak berbahagia. Tapi kita bisa karena Allah berbahagia. Nah, ini satu kutipan dari Yeremia 9 ayat 24. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih, keadilan, dan kebenaran di bumi, sebab dalam hal-hal itulah aku senang. Nah, ini menjadi jaminan bagi kita ketika kita mencari sukacita dalam diri Allah, kita bisa yakin bahwa kita ketika kita datang untuk mencari pengampunan, kita tidak akan diusir. Allah akan menerima kita, dan bahkan Allah akan menunjukkan kasih, menunjukkan keadilan, karena hal-hal itulah yang menyenangkan dia. Dan kesenangan dia ini, sukacita yang dia rasakan ini melimpah, dan akhirnya menjadi belas kasihan juga bagi kita yang menerimanya. Jadi sukacita Allah akhirnya tertumpah dan akhirnya tersalurkan kepada orang-orang yang mau atau rindu menantikan dia juga. Nah ini, jadi sukacita Allah menjadi fondasi dari hedonisme Kristen karena sukacitanya itu tumpah ruah kepada semua orang yang haus kepadanya. Perhatikan kata semua orang yang haus, karena ini akan menjadi istilah yang kunci dalam aspek yang berikutnya. Aspek yang kedua, yaitu konversi atau pertobatan, atau penciptaan seorang hedonis Kristen. Nah, di sini Piper berargumen bahwa proses konversi atau proses pertobatan itu tidak lain adalah proses dari seorang yang belum percaya menjadi seorang hedonis Kristen. Gitu. Nah, dalam bagian ini kita akan melihat mengapa konversi begitu krusial dan juga apa sih yang dimaksud dengan konversi atau pertobatan itu sendiri. Nah, sebelum kita bisa memahami mengapa konversi atau pertobatan itu penting, kita perlu memahami kebenaran tentang realitas yang menjadikannya penting. Saya yakin cerita ini akan sangat familiar kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ini cerita yang tidak akan pernah basi untuk diceritakan. Kita tahu bahwa manusia diciptakan dalam rupa Allah. Kita tahu bahwa manusia itu diciptakan sangat baik, gitu ya. Dan juga manusia punya kewajiban untuk melakukan hal-hal yang sudah diperintahkan pada Allah oleh Allah, dan juga kita diperintahkan untuk menikmati relasi dengan Allah. Kita ingat bagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden bersama-sama dengan Allah. Tapi kita gagal melakukannya karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Kita tahu seperti apa kejadiannya, dan karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, maka kita semua jatuh di bawah hukuman Allah. Dan kalau misalnya ceritanya tamat sampai di sini, akan sangat tragis begitu ya. Ini bukan cerita tentang sukacita, tapi ini cerita tentang tragedi. Tapi sebetulnya bukan tragedi karena kita tahu ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Melalui kematian Kristus, Allah telah menetapkan cara untuk memuaskan tuntutan keadilannya tanpa menghukum seluruh umat manusia. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, kita layak untuk dihukum, dan bentuk keadilan Allah, wujud keadilan Allah adalah bahwa kita semua harus dihukum. Tapi Allah punya cara supaya kita tidak perlu dihukum, tapi tuntutan keadilannya tetap bisa dilaksanakan, yaitu melalui karya kematian Kristus di atas salib. Nah, tapi syarat agar kita dapat menikmati manfaat dari penyelamatan agung ini adalah dengan dikonversikan kepada Kristus. Gitu. Jadi
tidak semua orang bisa mengambil bagian dalam sukacita, dalam pengampunan yang sudah diberikan Allah ini, karena ada syarat yang harus kita penuhi gitu. Jadi kita harus bertobat kepada Kristus, itu syaratnya. Gitu. Tidak semua orang bisa mendapat bagian kekal karena ada kondisi yang harus dipenuhi. Hanya orang-orang yang haus itu tadi ya, yang bisa menikmati manfaat dari itu. Nah, lalu apa arti dari konversi atau pertobatan itu sendiri? Nah, pertobatan itu, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar melakukan sesuatu atau mempercayai doktrin-doktrin tertentu, gitu ya. Ada yang karena pertobatan itu biasanya disimbolkan dengan baptis, tapi sebenarnya lebih dari itu. Pertobatan lebih dari sekadar tindakan yang kita lakukan, gitu. Nah, lihat ayat di Matius ini, Matius 13 ayat 44. Kerajaan surga adalah seperti harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu disembunyikannya lagi. Dan karena sukacitanya ia pergi, menjual semua yang dipunyainya dan membeli ladang itu. Jadi menjadi seorang Kristen lebih dari sekadar melakukan sesuatu, tapi itu merupakan sesuatu yang ajaib gitu. Itu sesuatu yang mujizat. Ada satu perubahan yang tidak terelakkan begitu ketika kita menerima Kristus, ketika kita menerima Allah sebagai harta kita yang paling berharga, melebihi dari semuanya. Jadi kita dikonversikan atau kita benar-benar bertobat kepada Kristus saat Kristus menjadi harta yang paling berharga, yang penuh dengan sukacita yang suci bagi kita. Jadi pertobatan itu sekali lagi bukan hanya tentang tindakan, tapi ada perubahan yang tidak terelakkan, gitu. Perubahan yang berkaitan dengan hati, perubahan yang membawa sukacita ke dalam hidup kita. Nah, ketika kita bertobat kepada Kristus, baru kita bisa menikmati manfaat dari karya penyelamatan yang sudah dimulai oleh Allah lewat pribadi Kristus itu. Itu tentang konversi. Lalu yang ketiga, tentang penyembahan. Apa artinya hedonisme Kristen bagi penyembahan yang sudah kita lakukan? Penyembahan berarti perayaan bagi hedonisme Kristen. Kita akan melihat ada 3 respons hati dalam penyembahan. Dan kita akan melihat penyembahan seorang hedonis Kristen itu seharusnya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kita perlu memahami bahwa penyembahan, saya kira semua di sini mungkin akan setuju begitu, kalau penyembahan itu pasti melibatkan satu bentuk tindakan, gitu, entah itu dalam beribadah atau itu mempersembahkan kurban atau memberikan persembahan apapun, gitu. Tapi itu semua ternyata bisa dilakukan tanpa hati yang berubah, gitu ya. Kita bisa melakukan itu dengan kosong. Padahal bukan itu yang dilakukan, gitu. Maksudnya penyembahan seharusnya bukan hanya tindakan moral yang kosong, tapi penyembahan itu satu tindakan yang kita lakukan dengan hati, dengan didorong oleh sukacita, dengan didorong oleh yaitu sikap hati yang tepat, gitu. Nah, kita perlu menyadari bahwa di dalam penyembahan ada 3 kemungkinan respons hati. Yang pertama, hati dapat merasakan kenikmatan dalam kekayaan kemuliaan Allah. Itu tadi poin yang saya ingin tekankan. Kalau kita hanya menyembah, misalnya di dalam gereja kita ikut beribadah, kita menyanyi, tapi kita tidak merasakan kenikmatan, berarti ada sesuatu yang salah, gitu. Hati seharusnya merasakan kenikmatan ketika kita berada dalam hadiratnya. Lalu respons yang kedua, hati dapat merindukan agar kenikmatan itu semakin dalam, intens, dan konsisten. Saya kira kita semua bisa relate dengan poin kedua ini, apalagi setelah 2 tahun lalu kita mulai mengalami pandemi, kita tidak bisa bergabung di satu gereja, begitu, tidak bisa menikmati persekutuan sebagaimana biasanya, otomatis kita akan merasa rindu, gitu, agar hati kita tuh bisa bersama-sama menyembah, gitu, bukan hanya dalam konteks pribadi, tapi juga dalam konteks komunal. Jadi ketika kita tidak bisa merasakan kenikmatan, seharusnya kita merasakan kerinduan untuk bisa merasakan kenikmatan itu. Lalu respons yang ketiga, hati dapat bertobat dalam kesedihan saat tidak merasakan kenikmatan dalam Allah ataupun kerinduan untuk itu. Jadi ketika kita tidak merasakan kenikmatan atau kita tidak merasakan kerinduan untuk itu, seharusnya hati kita menjadi menyesal dan sedih, gitu, untuk ingin bertobat. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa respons ini harusnya terjadi dalam penyembahan, gitu. Dan ketika itu tidak terjadi, maka penyembahan bukan lagi penyembahan.
penyembahan kita sudah menjadi rutinitas yang kita lakukan hanya karena sudah jadwal gitu ya, atau karena keharusan. Nah, penyembahan yang sejati, penyembahan seorang hedonis Kristen seharusnya adalah menjadi suatu cara untuk merefleksikan kembali dengan gembira cahaya dari kelayakan Allah. Jadi kita memancarkan kembali karena sukacita Allah yang menjadi fondasi dari hedonisme Kristen kita, menjadi sukacita kita juga, dan itu yang kita refleksikan kembali. Nah, itulah penyembahan yang sejati. Lalu yang poin keempat adalah kasih. Kalau kita tadi sempat berbicara tentang hubungan kita secara langsung dengan Tuhan, ya, dengan sukacita Allah sebagai fondasinya, lalu juga pertobatan kita secara pribadi kepada Tuhan, kepada Yesus, lalu juga penyembahan kita, itu semua kita bisa istilahkan dengan hedonisme vertikal, karena itu hubungan kita secara vertikal kepada Allah. Tapi bagaimana dengan yang horizontal? Apa artinya hedonisme Kristen bagi kasih kita kepada sesama? Nah, dalam hedonisme Kristen, kasih merupakan jerih payah dari hedonisme Kristen itu sendiri. Kita akan lihat bahwa kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, ini poin yang penting, lalu kasih lebih dari sekadar tindakan. Kita akan melihat satu ayat dari 1 Korintus 13 ayat 4-5. Ini saya potong di bagian yang ini. Kasih itu tidak mencari kepentingan diri sendiri. Nah, salah satu masalah terbesar yang dikemukakan oleh Piper dalam bukunya terkait ayat ini adalah sepertinya ayat ini terkesan bahwa kasih itu berarti benar-benar mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Jadi kita benar-benar harus mengutamakan kepentingan orang lain dan kita melakukan tindakan kasih itu semata-mata demi kebaikan orang lain saja, begitu. Tapi Piper berargumen lain, kasih seharusnya memang ia mengutamakan orang yang kepadanya kita menunjukkan kasih, tapi di sisi lain juga tidak mengesampingkan kebutuhan kita untuk mendapat sukacita, gitu. Jadi argumen Piper adalah dalam menunjukkan kasih ada motivasi yang tidak tepat dan ada motivasi yang tepat, seperti itu. Jadi ayat ini, kasih itu tidak mencari kepentingan diri sendiri, itu lebih merujuk kepada motivasi kasih yang tidak tepat, artinya untuk motivasi egoisme atau kepentingan diri sendiri, tapi ada motivasi yang tepat juga untuk melakukan kasih, dan itu sama sekali tidak mengesampingkan kepentingan kita untuk merasakan sukacita. Nah, kepentingan yang menjadi motivasi yang tepat adalah kebahagiaan yang didapat dalam tindakan kasih itu sendiri, atau dalam kebaikan yang diraih melalui tindakan mengasihi. Jadi, kita bisa merasakan sukacita ketika kita melakukan tindakan kasih. Nah, itu adalah motivasi yang benar untuk motivasi yang lebih benar untuk melakukan kasih, gitu ya. Dan ada juga kebaikan yang kita terima, walaupun itu bukan sesuatu yang kita rancangkan, gitu. Maksudnya ada konsekuensi yang kita tidak duga, ternyata ada kebaikan juga yang kita terima. Itu sukacita yang kita juga bisa rasakan, sah-sah saja kita rasakan, gitu. Jadi kasih merupakan luapan sukacita dalam Allah yang dengan senang hati memenuhi kebutuhan orang lain. Saya ulang lagi, kasih yang sejati sukacita itu ada dari Allah dan itu tumpah ruah kepada orang-orang yang haus akan Dia, dan ketika itu kita bisa rasakan sukacita itu penuh, maka sukacita yang penuh itu juga akan meluap ke sesama kita. Jadi hedonisme Kristen juga berlaku secara vertikal dan juga berlaku secara horizontal. Poin yang keempat. Lalu poin yang kelima, kitab suci sebagai bahan bakar hedonisme Kristen. Nah, fakta yang menarik yang disampaikan oleh Piper adalah bahwa sukacita itu tidak bersifat konstan. Dan hidup sukacita dalam Allah itu ibarat api dan kitab suci adalah bahan bakarnya. Kita akan melihat beberapa referensi ayat terkait hal ini dari Mazmur 19 ayat 7 misalnya, hukum Tuhan itu sempurna, memulihkan jiwa. Perhatikan kata memulihkan. Memulihkan itu kan berarti mengembalikan sesuatu ke kondisinya atau keadaannya yang semula, gitu kan, dipulihkan. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa terkadang sukacita kita itu meredup gitu, sehingga kita perlu dipulihkan. Nah, dikatakan di sini hukum Tuhan itu sempurna dan hukum itu yang memulihkan jiwa kita. Lalu yang kedua, bukan karena kami memerintah atas imanmu, tapi kami adalah yang bekerja bersamamu untuk sukacitamu karena dalam imanmu kamu berdiri teguh.
Ini perkataan Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul. Ini mengimplikasikan bahwa sukacita bukan sesuatu yang otomatis konstan, bukan sesuatu yang otomatis akan meningkat dengan sendirinya, tapi kita juga perlu mengerjakan sukacita kita supaya sukacita kita bertambah kayak gitu. Nah, kalau tadi diibaratkan bahwa hidup sukacita kita itu ibarat api begitu ya, maka iblis, musuh kekal kita, itu akan selalu berusaha untuk memadamkan api itu. Tapi saat iblis memukul dan meniup dan mencoba memadamkan kobaran sukacita kita, kita memiliki suatu pasokan bahan bakar yang tiada akhir dalam firman Allah. Kita punya kita punya kayu bakar yang tidak akan pernah habis untuk menyalakan api sukacita kita. Nah, firman Allah atau Alkitab dan kitab suci itu yang menjadi bahan bakar. Lalu apa sih sebenarnya manfaat yang bisa kita rasakan dalam hidup kita dari Alkitab? Ada 3 yang saya daftarkan di sini, tapi sebenarnya ada banyak. Yang pertama, kehidupan fisik kita bergantung pada firman Allah karena dengan firman-Nya kita diciptakan. Kedua, firman Allah melahirkan dan menopang kehidupan rohani karena Ia melahirkan dan menopang iman. Lalu yang ketiga, kebenaran Allah memerdekakan kita dan memberi kita hikmat. Misalnya dalam situasi sulit atau ketika kita merasakan sukacita kita mulai meredup kayak gitu. Dan masih banyak lagi yang lainnya, Bapak Ibu bisa baca selengkapnya nanti kalau punya bukunya gitu ya. Lalu poin yang ke-6, tentang doa sebagai kuasa dari hedonisme Kristen. Nah, ada satu keberatan tentang hedonisme Kristen adalah bahwa ada pendapat kalau hedonisme Kristen itu berarti menempatkan kepentingan kita atau kesenangan kita, sukacita kita melebihi kepentingan Allah gitu. Nah, kita akan lihat bagaimana Piper menanggapi ini, keberatan ini. Lalu kita juga akan melihat bahwa doa itu adalah sebagai satu jembatan gitu ya, sebagai pengejaran kemuliaan Allah dan sukacita kita. Jadi kita akan bisa melihat bahwa tujuan utama Allah dan tujuan utama kita itu tidak bertentangan gitu ya. Yang pertama, klarifikasinya adalah pengejaran atas sukacita kita tidak pernah di atas kepentingan Allah, melainkan selalu di dalam kepentingan Allah. Karena kita tidak bisa menikmati Allah ketika Allah itu tidak bisa dinikmati gitu ya. Tapi kita sudah membuktikan bahwa Allah itu penuh dengan sukacita, Allah mau menerima kita dan sukacitanya menjadi fondasi bagi sukacita kita. Jadi sukacita kita bukan di atas Allah, tapi justru di dalam sukacita Allah. Lalu tentang doa tadi, jadi bagaimana kita menjaga agar relasi kepentingan Allah dan kepentingan kita bisa dalam relasi yang baik, relasi yang seharusnya, itu adalah melalui doa. Ayat referensinya Yohanes 14 ayat 13, apapun yang kamu minta dalam namaku, itu akan aku lakukan. Supaya apa? Supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jadi ayat ini kita bisa belajar dari sini bahwa doa adalah pengakuan terbuka bahwa tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di satu sisi kita memenuhi tujuan Allah bahwa dia tujuan utamanya adalah untuk memuliakan dirinya, dan ketika kita berdoa maka kita memuliakan Allah. Gitu. Lalu ayat yang kedua Yohanes 16 ayat 24, ini sisi yang lain. Sampai sekarang kamu belum pernah meminta apapun dalam namaku, mintalah dan kamu akan menerimanya supaya sukacitamu menjadi penuh. Jadi kita berdoa supaya kita bisa menerima apa yang sudah kita minta kepada Tuhan. Asumsinya itu sejalan dengan apa yang Tuhan mau gitu ya, sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan, supaya sukacita kita penuh juga. Jadi doa adalah cara yang ditetapkan Allah menuju kepenuhan sukacita, karena doa merupakan saluran kobaran dalam hati kita bagi Kristus. Jadi doa punya dua fungsi itu ya, memuliakan Allah dan juga memenuhi sukacita kita. Lalu poin yang selanjutnya, ini yang cukup kontroversial mungkin ya, uang sebagai alat bayar hedonisme Kristen itu dapat menghancurkan sukacita atau menjamin dasar dari hidup yang kekal. Nah, ini juga satu ayat yang problematik mungkin, 1 Timotius 6 ayat 9, orang yang ingin menjadi kaya jatuh dalam pencobaan dan jebakan serta berbagai nafsu yang bodoh dan membahayakan yang akan menenggelamkan orang-orang ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Jadi di sini Paulus mengingatkan agar kita tidak cinta uang gitu ya, karena cinta uang adalah akar dari segala jenis kejahatan. Tapi sebenarnya yang ditekankan di sini bukan berarti orang Kristen tidak boleh mencari uang begitu, bukan
bukan berarti tidak boleh menjadi kaya, tapi supaya kita punya sikap yang benar terhadap uang, supaya uang itu dalam hidup kita bukan menjadi satu penghancur sukacita, tapi menjadi satu jaminan untuk kehidupan kekal kita ke depan. Jadi orang Kristen harus hidup demi keuntungan yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh para pecinta uang yang licik. Jadi kita tidak boleh menurunkan standar sukacita kita hanya pada uang gitu ya. Jangan sampai uang itu jadi sumber sukacita kita gitu. Tapi kita harus mengejar keuntungan yang lebih besar, yaitu Tuhan itu sendiri. Gitu. Nah, lalu bagaimana sih maksudnya menggunakan uang untuk menjamin dasar kehidupan kekal? Yang pertama, jangan biarkan uang menimbulkan kesombongan. Saya pikir ini poin yang cukup jelas. Lalu kedua, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberi kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dan yang ketiga, gunakan uang untuk berbuat baik dan dengan murah hati. Ketika Tuhan memberikan kita lebih dalam hal apapun, bukan hanya uang, mungkin itu kebahagiaan, kesehatan, atau yang lain, semua bukan hanya untuk diri kita, tapi supaya kita bisa menyalurkan itu kepada sesama kita juga. Poin yang ke-8 tentang pernikahan. Acuan bagi hedonisme Kristen. Kita akan lihat hubungan Kristus dan gereja dalam sukacita mereka, lalu bagaimana kita mengejar sukacita dalam sukacita Sang Kekasih. Nah, ayat Ibrani 12 ayat 2 itu saya kira merangkum relasi sukacita antara Kristus dan gereja. Biarlah mata kita tertuju pada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita, yang demi sukacita yang telah ditetapkan baginya, rela menanggung salib dan mengabaikan kehinaan salib itu. Di sini kita bisa tahu bahwa Kristus melakukan apa yang dia lakukan, karena itu mendatangkan sukacita baginya. Dia melakukan itu demi sukacita yang sudah ditetapkan baginya. Maka Kristus, kita bisa menyimpulkan bahwa Kristus rela menanggung salib demi sukacita. Lalu apa yang menjadi sukacita jemaat atau sukacita gereja? Sukacita gereja tentunya adalah bisa merasakan atau bisa mengambil bagian dalam karya Kristus sehingga dibebaskan, diselamatkan dari dosa, dan itu menjadi sukacitanya. Kita bisa lihat ya, jadi Kristus dan gereja masing-masing sama-sama mendapatkan sukacita dari sukacita masing-masing. Begitu. Saya harap itu masuk akal. Jadi itu yang harus diteladani oleh pasangan yang sudah menikah. Bagi seorang suami misalnya, untuk menjadi orang yang taat, ia harus mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Yaitu ia harus mengejar sukacitanya di dalam sukacita kudus istrinya. Jadi bukan mencari kepentingan diri sendiri, bukan mencari sukacita sendiri-sendiri, tapi sukacita pasangan kita seharusnya menjadi sukacita kita, dan kita mencari sukacita kita dalam sukacita pasangan kita. Seperti main kata ya. Nah, jika kita segenap hati mengabdikan diri kepada sukacita kudus pasangan kita, kita juga akan hidup demi sukacita kita dan membuat suatu pernikahan menurut gambaran Kristus dan jemaatnya. Lalu yang ke-9, masih ada 2 poin lagi, misi sebagai pekik perang dari hedonisme Kristen. Nah, dari semua yang sudah kita pelajari tentang fondasi dari hedonisme Kristen, lalu bagaimana seharusnya kita menyikapi relasi kita, kepemilikan kita, maka misi seharusnya menjadi aliran dan luapan otomatis dari kasih kepada Kristus. Saya tadi sempat mengucapkan juga, ketika sukacita kita yang kita terima dari Tuhan itu penuh, maka sukacita kita itu juga akan melimpah, dan itu mau tidak mau kita akan menyebarkan sukacita itu kepada sesama kita. Kita akan menjadi rindu akan apa yang Tuhan rindukan gitu. Tuhan rindu supaya semua orang bisa mengenal Dia gitu kan. Itu tujuan dari misi, maka kita pun akhirnya menjadi rindu akan itu juga. Ini satu kutipan dari satu misionaris, sepertinya Lotimun. Tentunya tidak ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita memenangkan jiwa. Nah ini sukacita yang terbesar yang bisa dirasakan adalah ketika kita bisa membawa orang yang terhilang kepada Kristus, sehingga orang ini juga bisa merasakan sukacita yang sudah kita rasakan lebih dahulu. Dan harapannya orang ini juga bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Nah, lalu kalau kita membayangkan misi, sepertinya ada pengorbanan gitu ya. Ketika seorang misionaris pergi untuk bermisi, orang mungkin akan melihat ada yang dia tinggalkan, ada yang harus dia korbankan gitu. Tapi apa yang
yang kita berikan kepada Kristus itu bukan menjadi penghambat untuk sukacita kita dalam Kristus, karena Kristus sendiri berjanji untuk menggantikannya dengan pribadinya sendiri. Kristus berjanji untuk mengerjakan bagi kita dan begitu siap sedia bagi kita, sehingga saat hidup misi kita lewat, kita tidak akan mampu mengatakan bahwa kita telah mengorbankan apapun. Karena tidak. Ketika kita mengorbankan sesuatu, maksudnya ketika kita meninggalkan keluarga biologis kita untuk bermisi, misalnya untuk mengikuti Tuhan, Tuhan akan gantikan itu dengan keluarga rohani misalnya. Atau ketika kita tidak bisa merasakan kasih dari orang terdekat dengan kita, Tuhan sendiri yang akan menunjukkan kasihnya kepada kita sehingga kita tidak merasa kekurangan gitu. Jadi pada akhirnya kita tidak mengorbankan apapun gitu, karena Tuhan sudah menggantikannya untuk kita. Lalu yang ke-10, hedonisme Kristen juga akan menolong kita memiliki sikap yang benar terhadap penderitaan. Hedonisme Kristen adalah panggilan Allah untuk merangkul risiko dan realitas penderitaan demi sukacita yang telah ditetapkan bagi kita. Kita belajar dari Kristus bahwa dia melakukan apa yang dia lakukan demi sukacita yang sudah ditetapkan baginya. Kita juga bisa belajar dari Rasul Paulus yang walaupun menderita tapi selalu bersukacita. Kita belajar dari John Piper dan juga tokoh-tokoh lain yang disebutkan dalam buku ini. Semua adalah teladan bagi kita untuk bisa mengikuti, menjalani panggilan kita untuk menjadi hedonis Kristen gitu, untuk menikmati, untuk mendambakan Allah, untuk menikmati bukan hanya dirinya tapi juga, maksudnya bukan hanya berkatnya tapi juga dirinya dan persekutuan kita bersama Dia. Nah, itu tadi 10 bab yang disampaikan Piper dalam bukunya. Saya harap itu bisa menolong kita untuk lebih paham lagi tentang hedonisme Kristen ini. Lalu bagaimana cara untuk memperjuangkan sukacitanya, gitu kan? Kalau kita hanya bicara tentang teori, itu tidak ada artinya kalau tidak ada praktek atau aplikasinya. Nah, bagian ini akan disampaikan oleh Ibu Okti. Jadi saya kembalikan waktu kepada Ibu Okti. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Odi. Ya, Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengarkan ya bagaimana pandangan hedonisme Kristen itu ternyata bisa menjadi paradigma yang begitu mengubahkan pola pikir, cara kita menjalani hidup, dan yang terutama cara kita untuk menjadi penyembah-penyembah dan pengikut-pengikut Tuhan yang benar, yang akan mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Tapi gimana gitu cara supaya kita bisa mendapatkan sukacita semacam itu? Dalam bukunya Piper menawarkan 15 cara gitu ya untuk memperjuangkan sukacita. Tetapi saya tidak akan membahas semuanya. Saya akan hanya membahas beberapa hal yang penting saja. Bapak Ibu nanti bisa membacanya sendiri beserta dengan ayat-ayat yang menjadi dasar dari pernyataannya. Nah, ini adalah beberapa jalur untuk memperoleh keindahan persekutuan dengan Allah dan kekuatan sukacitanya. Yang pertama yang saya mau soroti adalah menyadari bahwa sukacita yang otentik di dalam Allah merupakan suatu pemberian. Dengan kesadaran ini, Bapak Ibu, ini akan mengembangkan satu perasaan yang rendah hati itu dalam diri kita. Karena ketika kita mendapatkan sukacita itu, ketika kita mampu merasakan sukacita itu, kita sadar bahwa itu hanya pemberian atau anugerah Allah semata, bukan dari kemampuan ataupun usaha kita sendiri. Yang kedua, ya next. Yang paling penting ya Bapak Ibu, tadi seperti sudah dikatakan oleh Odi, merenungkan firman Allah siang dan malam, karena itu menjadi bahan bakar kita untuk tidak memadamkan api sukacita yang daripada Tuhan. Yang selanjutnya, next. Ya, kita penting gitu ya Bapak Ibu setelah mengetahui banyak kebenaran firman Tuhan ini, belajar untuk berkhotbah kepada diri sendiri ketimbang mendengarkan diri sendiri. Mengapa? Karena ketika kita cenderung hanya mendengarkan diri sendiri, hanya mendengarkan keluh kesah sendiri, kita akan terjebak dalam perasaan mengasihani diri sendiri. Kita bukannya mendapatkan sukacita itu, tapi justru sebaliknya, kita akan jatuh dalam keputusasaan ataupun keadaan tanpa pengharapan. Dan itu tentu sama sekali bukan yang kita harapkan. Nah, itu mari kita belajar untuk mengkhotbahkan kebenaran kepada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, yang tadi saya juga suka gitu ya Bapak Ibu, yang sudah dikatakan juga oleh Odi, bahwa kita harus meraih satu pandangan global demi Kristus dan memberi diri kita kepada mereka yang belum terjangkau.
Mengapa? Karena ketika kita memperkenalkan Kristus kepada lebih banyak orang, akan lebih banyak orang yang mengenal Allah, dan akan lebih banyak orang bersukacita dalam Allah. Itulah sukacita kita. Nah, sebagai penutup, saya akan mengatakan demikian, Bapak Ibu, bahwa jelas dalam hidup ini, dunia menawarkan semua keinginan yang menarik dan menggoda. Tapi kita tahu, bahkan mungkin kita sudah mengalami bahwa semua kenikmatan yang berasal dari dunia itu sifatnya fana, dangkal, tidak bertahan lama, bahkan akan membawa kita dalam maut. Karena itu, hanya dengan menikmati Allah, kita akan dipuaskan sepenuhnya dan selamanya. Nah itu mari kita kembali pada tujuan hidup kita yang semula, yang dinyatakan dalam Katekismus Westminster ini, bahwa tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dengan menikmati Dia selamanya. Dengan menikmati Allah, kita akan dimampukan untuk bisa mengalami Allah, kita akan semakin mengasihi Dia, kita akan semakin mengenal Dia, dan kita akan bersemangat untuk bersaksi tentang Dia. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari kami, saya serahkan lagi kepada Roma.